Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menambah materi atau cara menambah aktivitas pada mata kuliah yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, pertama setelah kita login ke daring dalam daring Unramat ID, kita pilih mata kuliah yang akan kita tambahkan ke dalam materi tersebut, ke dalam mata kuliah tersebut. Misalnya di sini saya contohkan, saya ingin nambahkan materi pada mata kuliah pemrograman komputer dasar kelas C tahun 2020. Tentu pertama saya klik mata kuliah ini. Kemudian setelah saya klik mata kuliah ini, terlihat bahwa tampilannya ini sudah ada beberapa mata isi ya. Pertemuan sekian, pertemuan sekian. Nah, kemudian jika ingin menambah atau memperbaiki materi yang sudah ada dalamnya, yang paling pertama dikerjakan adalah klik yang ini. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu di beberapa bagian yang harus dipahami. Di sebelah paling atas ini untuk menampilkan atau menghilangkan tampilan navigasi yang sebelah kiri ini. Ini kalau kita klik yang ini untuk klik hilang, klik lagi muncul, klik lagi hilang. Jadi ini adalah untuk menampilkan atau menghilangkan navigasi yang ada di sebelah kiri. Ini menunjukkan account kita, kelihatan bahwa kita nggak salah account. Pastikan ini adalah account. Di sini ada, kalau ingin merubah profil, di sini gambarnya siapa, mukanya seperti apa, dan seterusnya ya. Nah ini, kemudian di sini materinya, di sini navigasi, artinya kalau ingin lihat partisipan atau peserta atau mahasiswa kita klik di sini. Nah, karena mata kuliah ini sudah berlangsung, jadi saya kasih contoh. Klik, ini ada banyak mahasiswanya. Nah, kemudian klik kembali lagi ke mata kuliah. Ingin lihat materinya, klik lagi yang paling atas ya. Oke, ini kita ingin nambah. Di sini ada banyak pertemuannya. Nih, ya. Misalnya ini ada, misalnya udah habis. Nanti kalau klik edit ada tambahan add topic di sini. Kalau ini udah habis, ternyata kita rencanakan sampai 8 kali, ternyata masih sampai 9 kali, kita klik di sini. Tapi caranya adalah yang paling pertama untuk memodifikasi ataupun menambah materi dalam sebuah mata kuliah yang sudah kita buat, maka klik roda ini. Perhatikan roda yang ini, diklik. Di sini ada turn editing on. Pastikan ini, klik on. Nah, klik sampai tanda-tanda seperti ini muncul. Tanda pensil, tanda ini. Tanda ini menunjukkan boleh digeser-geser ini. Ini boleh digeser ke atas. Ini artinya kalau turunnya berarti bisa geser-geser ini ya. Nah, kemudian ini announcement, itu pengumuman. Karena membuat pengumuman, tulislah di sini. Ini kalau ingin ganti di sini, klik di sini. Ini kan bahasa Inggris. Kita ingin berubah tulisannya menjadi pengumuman. Nah, klik di sini. Pengumuman. Akhiri dengan enter. Oke, sesaat kemudian tertulis pengumuman. Nah, ini demikian juga di sini. Syarat default, artinya tanpa kita rubah, syarat default itu secara otomatis selalu menggunakan tulisan topik 1, topik 2, atau week 1, week 2, tergantung format tampilan yang kita setting dari awal pembuatan mata kuliah. Kalau formatnya adalah mingguan, adalah tulisannya week 1, week 2, week 3. Kalau format tampilannya adalah topik, maka tertulis topik 1, topik 2, topik 3.
Nah, kalau ingin ini kita ganti, topiknya kita ganti dengan bab 1, bab 2, atau bab 1 pendahuluan atau apa itu terserah kita. Caranya ya seperti mengganti pengumuman tadi. Klik di sini. Misalnya pertemuan tanggal 20 April 2020 misalnya, enter. Ini hanya mengganti judul saja, judul pertemuannya yang ada dalam mata kuliah tersebut. Ingat selalu dari dan enter. Ini bisa misalnya salah posisi, bisa ditukar posisinya. Nah, ini tanda ini bisa ditukarkan posisinya. Nah, kembalikan lagi ke bawah. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada edit, ada add an activity. Ada salah satunya untuk menambah materi atau sumber belajarnya. Nah, klik di sini. Di sini ada banyak pilihan. Ini dari assessment, artinya penugasan. Big blue button BN ini adalah untuk video conference dan untuk diskusi secara kayak semacam tatap muka di kelas. Ini fasilitas baru dari yang diinstal oleh Pustik. Chatting, kalau ini chatting untuk lakukan chatting, cuma harus semua peserta harus tahu bersamaan waktunya hidup ya. Ini membuat soal pilihan ya, choice, dan segala macam. Sampai di bawahnya ada quiz, ada lesson dan seterusnya, ada buku, file dan seterusnya. Ini yang nggak mungkin dibahas semuanya, tapi beberapa hal penting yang akan sering kita gunakan akan kita pelajari dalam waktu yang nggak terlalu lama. Pertama adalah kalau ibu bapak mau menambah file, biasanya kan file, hampir semua dosen memiliki file untuk materi perkuliahan, makanya tambah file di sini. Ya, file, dan seterusnya. Kemudian ada forum diskusi. Nah, ini menarik, ada forum. Forum itu tempat, jadi kita lemparkan pertanyaan, mahasiswa akan menjawab, baik dosen bisa menanggapi maupun teman mahasiswa yang lainnya bisa menanggapi. Mereka saling diskusi. Nah, pertama saya beri contoh pada forum, add forum. Misalnya ini adalah diskusi tentang form dalam makro Excel. Judul cerah, judulnya apa saja ya. Description ya, kalau ingin menjawab apa yang didiskusikan, boleh tambahkan, boleh tidak. Ini seperti biasa, kapan due date itu adalah kapan materi itu berakhir, tidak boleh lagi ditanggapi. Cut off date, kapan boleh dipotong, artinya tidak boleh bedanya due date itu kapan berakhirnya didiskusikan, tapi masih orang masih bisa berkomentar terhadap pertanyaan tersebut, tapi dinyatakan terlambat. Kalau cut off date, terakhirnya begitu kalau diisi, maka tidak boleh lagi mahasiswa menanggapi masalah tersebut. Nah, jika due date sama dengan cut off date, maka artinya misalnya saya isi tanggal, di sini saya kasih contoh realnya April terakhir jam 11:55 misalnya. Cut off date-nya
sama tanggal 20 juga. Kemudian jam berapa tadi? Jam 11.55. Karena due date-nya sama dengan cut off date-nya, maka mahasiswa paling telat berkomentar tentang itu adalah tanggal 20 jam 11.56. Mahasiswa nggak bisa lagi kirim karena cut off date sama. Kalau cut off date-nya lebih besar, harus lebih besar dari due date. Misalnya jam 12.00, berarti mahasiswa masih bisa berkomentar terhadap diskusi tersebut paling telat tanggal, tapi sudah dinyatakan terlambat paling telat jam 12.00. Berarti ada 5 menit masih diizinkan terlambat untuk berkomentar. Ini sama dengan biasanya dipakai untuk tugas biasanya, tapi di diskusi pun demikian. Tapi begitu di post, ini langsung bisa mahasiswa langsung bisa berkomentar. Langsung bisa berkomentar. Kalau kita klik save, maka ini masih. Nah, kapan mulainya? Berarti begitu kita save display, maka mahasiswa langsung bisa berkomentar. Kalau pengaturan seperti ini. Terakhir tanggal 20 April jam 11.55. Cut off date-nya juga sama, karena sama maka terakhirnya itu. Kalau terakhirnya jam 12.00, ini dinyatakan terakhir tapi boleh terlambat 5 menit. Ya, bedanya. Jadi setelah jam, misalnya ini adalah jam 12.00. Berarti diizinkan terlambat berkomentar 5 menit, nanti ada keterangan terlambat. Nah, oke. Tapi kalau sama berarti tidak diizinkan terlambat. Ya. Kalau tidak diisi, misalnya begini, kapanpun boleh diisi walaupun terlambat. Oke. Demikian kira-kira. Oke. Mulai di save, maka mahasiswa langsung bisa berkomentar. Saat begitu save, kalau ada mahasiswa yang masuk pada mata kuliah tersebut, maka mahasiswa langsung bisa berkomentar. Oleh karena itu, karena ini materinya kita siapkan hari ini, tapi untuk besok, jam berapa boleh dibuka, biasanya pakai yang ini, restrict access. Nah, ini pembatasan kapan boleh diakses. Nah, ini yang penting. Ya. Klik di sini, ya. Add due date. From, kapan mulai boleh mahasiswa diskusi. Tanggal 20 April, mulai jam, misalnya jam 8. 9.00. Oke. Jadi ini artinya mahasiswa hanya boleh mengakses ini sampai tanggal sekian. Mulai jam 9 tanggal 20 April 2020 jam 9. Artinya jam 8.59 mahasiswa belum bisa klik ini. Dibatal oleh sistem. Nah, jika ingin tambah lagi 1, sampai kapan? Nah, sampai jam. Ini klik until, berarti sampai jam berapa? Jam tanggal 20 juga. Jam, misalnya jam 11.55. Ini per 5 menit ini ya, 55. Berarti diskusi ini hanya dibuka mulai jam 9 sampai jam 11.55. Lewat dari situ nggak boleh. Jadi yang paling penting di sini sebenarnya yang atas boleh dihilangkan, nggak perlu dicentang. Kalau dihilangkan, yang penting yang ini pembatasan aksesnya ini. Kalau ini dipakai, maka yang atasnya nggak perlu diisi. Nah, tapi kalau ini isinya sampai tanggal 21, misalnya sampai tanggal 21 masih bisa diakses. Nah, kalau ini dulu dua-duanya diisi ya. Kalau ini dua-duanya diisi, maka ini bisa dibalas maupun didiskusikan sampai jam ini. Tapi bisa dilihat balasannya itu
sampai tanggal 21. Komentar itu masih bisa dilihat, masih bisa diakses, tapi tidak bisa membalas lagi, tidak bisa menanggapi lagi diskusi itu setelah jam 12.00 tanggal 20, walaupun masih bisa membaca. Nah, ini bedanya ya. Oke. Nah, kemudian save. Yang lain ini ada sih, yang lain beberapa hal yang perlu di ini, misalnya grading forum itu memberikan penilaian terhadap diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Save. Oke, saya ulang lagi, sepertigakan lagi. Ini kapan terakhir boleh dijawab tanpa ada informasi Anda terlambat. Kalau ini artinya boleh terlambat dari ini paling telat 5 menit. Maka setelah jam 12.00 maka tidak ada lagi fasilitas untuk mempostnya. Kalau setelah jam ini, oke, save. Oke, setelah disimpan maka muncul tampilan seperti ini. Diskusi tentang form dalam makro Excel. Nah, di sinilah ini berjudul apa pertanyaannya belum ada. Tambah pertanyaan di sini. Ya. Misalnya tambah pertanyaannya adalah diskusi 1. Misalnya kasih judul diskusi 1. Di sini pertanyaannya. Lemparkan pertanyaan tentang subjek diskusi 1 ini, misalnya bagaimana cara bagaimana cara Anda membuat form buat program menggunakan form input dan proses button proses dalam makro Excel. Oke, di post. Dari post muncul tampilan begini. Berarti yang memulai melempar itu saya, kemudian akan muncul beberapa beberapa pertanyaan ini munculnya, nanti akan mahasiswa itu bisa mereply-nya. Ini muncul edit kalau di pihak dosennya. Kalau di mahasiswa nggak ada editnya atau delete-nya, hanya reply aja. Reply artinya membalas atau berkomentar terhadap ini. Mahasiswa juga bisa menambah pertanyaan sendiri. Misalnya ingin bertanya, ya dia kembali ke sini. Mana tadi? Kembali ke sini. Di sini dulu. Nah, kembali ke sini untuk membuat pertanyaan. Kalau mahasiswa ingin membuat pertanyaan baru, yang boleh ditanyakan ke dosen maupun ke teman mahasiswa, dia menambahkan add new discussion topik di sini. Jadi akan ada banyak muncul sini 100 ya, jumlah banyak tanggapan orang itu berapa banyak di sini. Jadi kalau lihat dari kembali ke bagian tampilan mata kuliah ini secara umum, kita lihat kembali ke sini setelah buat forum ini, kita lihat yang terakhir. Oke, kita perhatikan ini tampilan kalau di materinya. Di sini warnanya seperti ini, agak gelap, tapi masih juga gelap karena belum waktunya. Jadi begitu ini waktunya, ini kan di setting tadi ya, akan bisa diakses mulai setelah tanggal 20 jam 9 dan terakhir tanggal 21 jam 11 AM. Jadi bisa diaksesnya, dapat dapat dikomentari itu sampai jam 11 jam tahun 2. Kalau diklik ini ya oleh mahasiswa, jadi mereka bisa reply itu paling telat jam 11 ini. Due date-nya sampai jam 11 AM. Tapi ada boleh. Ini diperingatkan bahwa hanya boleh tapi walau masih boleh
sampai jam 12.00, tapi nanti ada terlambat kalau sampai jam 12.00, terlambat 5 menit. Nah, karena tadi kita buat sampai jam 12.00, tapi secara normalnya hanya boleh sampai jam 11.55. Jadi mahasiswanya bisa muncul reply sampai jam 12.00. Begitu jam 3.01 maka hilang reply-nya ini, nggak bisa lagi muncul. Karena di setting paling telat jam 12.00. Walaupun masih komentar itu dinyatakan terlambat sekian menit, dinyatakan terlambat sekian detik. Nah. Oke. Kalau yang ini hanya menunjukkan kapan boleh diaksesnya. Ini boleh diakses sampai tanggal 21. Walaupun hanya boleh dikomentar tanggal 20 jam 12.00, tapi masih bisa dilihat komentar-komentar tersebut oleh mahasiswa, bukan oleh dosen. Dosen masih kapanpun boleh melihatnya. Oleh mahasiswa paling telat tanggal 21 jam 11. Nah, itu artinya masih lihat komentar-komentar tersebut. Oke, kemudian bagaimana mau lihat siapa saja yang rekapan dari diskusi tersebut. Kita klik di sini. Kemudian kita di sini ada summary report. Nanti akan muncul si A berapa kali dia membalas, berapa kali dia tapi ini karena ini baru dibuat, saya kasih contoh bagaimana menampilkan sebuah form diskusi yang telah dibalas oleh mahasiswa. Misalnya saya buka sebagai contoh real, ada beberapa contoh ini, misalnya ini atau yang ini dah. Ini forum diskusi. Oke, kita klik di sini. Kita ingin lihat bagaimana summary reportnya ya. Kita klik. Nah, ini beberapa saya sih ada tulisannya, komentarnya mempost 4 kali, melihat ini jumlah balasan, menambahkan file ataupun attachment, melampirkan, ikutkan gambar atau file, membaca jumlah kata, jumlah karakter, kemudian apa lagi? Oke, ini bisa diekspor di Excel. Caranya tinggal pilih yang paling bawah, ini pilih Excel, download. Oke, kita tunggu, kita buka di sini, kita buka. Ya, kalau Anda ingin menilai bisa membuat penilaian di sini ya. Jadi tadi ini adalah ini juga menjadi fakta jumlah aktivitas mahasiswa, bisa kita lihat di sini. Jumlah dia baca, jumlah kata, artinya perbedaan kata dengan, kalau kata itu diselang antar spasi itu saya dianggap satu kata sama model ya. Ini jumlah membalas, berapa banyak dia membalas, ini 2 kali, ini berarti dia hanya membaca saja, ini tidak pernah membalas sekalipun ya. Ini pertama sekali dia post, karena tidak ada postnya makanya ini, karena nggak ada postnya nggak dicatat ini. Pertama dia post dan terakhir dia ngepost. Kalau dia hanya membaca saja nggak dicatat oleh model. Ini kan hanya membaca, ini tidak dikomentar, enggak ya. Ini bisa menjadi faktor, silakan dibuatkan. Kalau Anda ingin membuat penilaian, buatlah penilaian berapa persentase untuk membalas dan berapa untuk melihatnya. Ini banyak komentarnya, banyak kata ya. Oke, demikian. Kita kembali ke sini. Nah,
Ini rekapannya, form. Kita lihat kembali ke sini. Oke, kira-kira demikian. Nah, itu cara membuat forum diskusi ya. Nanti saya tambahkan lagi tentang aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.